Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah analisis laporan keuangan kelas 5A. Di sini kami beranggotakan Vivi Makfiroh dengan NIM 1908205002 dan Nurul Aulia Husairi 1908205009 dan Sena Rahmawati dengan NIM 1908205034. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan proforma atau proyeksi. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Sena Rahmawati, dan selanjutnya oleh Vivi Makfiro, dan yang terakhir itu oleh Nurul Aulia Husairi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan proforma. Laporan keuangan proforma adalah sebuah laporan proyeksi keuangan secara formal untuk mencerminkan transaksi yang direncanakan dalam satu periode tertentu. Laporan proforma merupakan salah satu komponen penting dari rencana bisnis karena dapat memperkirakan profitabilitas dan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Ikhtisar, laporan keuangan yang menunjukkan harta dan utang atau pendapatan dan pengeluaran yang mungkin diakui pada masa mendatang. Laporan ini juga menunjukkan proyeksi pendapatan apabila perusahaan akan merger dengan perusahaan lain, atau penjualan sebagian dan operasinya. Perusahaan sering diminta untuk menyampaikan laporan pro forma ketika mengajukan aplikasi kredit pro forma statement. Perkenalkan, nama saya Vivi Makfiroh, NIM 1908205002. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan proforma. Yang pertama yaitu menganalisis kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan di masa sekarang. Yang kedua, memproyeksikan kondisi keuangan prestasi dan posisi keuangan perusahaan pada masa mendatang. Yang ketiga, meyakinkan calon kreditur dan investor untuk memberikan bantuan dana yang dibutuhkan suatu perusahaan. Yang keempat, merencanakan cara meningkatkan kekuatan keuangan dan pertumbuhan perusahaan yang sehat karena laporan ini dapat memperkirakan kondisi keuangan perusahaan sampai periode tertentu. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan proforma. Penyusunan laporan keuangan proforma memerlukan banyak asumsi, seperti tingkat pertumbuhan penjualan, perilaku biaya dari sejumlah pos rekening, tingkat investasi pada modal kerja dan aktiva tetap. Manajemen ingin melihat sensitivitas laporan keuangan proforma terhadap perubahan-perubahan asumsi dan pengaruh asumsi-asumsi terhadap laporan keuangan proforma. Penggunaan software seperti Microsoft Excel dapat membantu penyusunan laporan keuangan proforma, sekaligus melihat sensitivitas laporan keuangan terhadap perubahan-perubahan asumsi. Prosedur penyusunan. Yang pertama, memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode yang akan datang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional atau harga pokok penjualan, biaya penjualan, dan administrasi biaya pajak di luar bunga. Dan kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Yang ketiga, memproyeksikan total aset, hutang, dan modal saham yang diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan pada poin 1 dan 2. Yang keempat, menentukan biaya pendanaan atau financing cost dari hutang pada poin 3 dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih proyeksi. Yang terakhir yaitu menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan atau laporan laba rugi dan neraca. Langkah penyusunan. Yang pertama, hitung proyeksi pendapatan perusahaan Anda dengan menggunakan asumsi pasar yang realistis. Lakukan riset dan diskusi dengan ahli dan akuntan untuk menentukan arus pendapatan normal per tahun, arus kas, dan asumsi akumulasi aset. Yang kedua, perkirakan total liabilitas dan biaya Anda. Perhatikan setiap pengeluaran yang ada dan pastikan estimasi yang dibuat tetap realistis. Yang ketiga, perkirakan arus kas perusahaan. Poin ini menyangkut seputar net income di masa yang akan datang, penjualan aset, dan dividen.
Baik, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Kusairi dengan NIM 1908-205009. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembagian proyeksi laporan keuangan. Memproyeksikan laporan keuangan terbagi menjadi 1. Memproyeksikan laporan laba rugi, di mana proyeksi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada memproyeksikan penjualan. Proyeksi penjualan ini dipakai untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan proforma. Jika penjualan tumbuh relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan penjualan bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan di masa-masa mendatang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional. Proyeksi biaya operasional tergantung pada asumsi perilaku biaya. Jika analis biaya mengasumsikan biaya operasional mempunyai perilaku sebagai biaya variabel sepenuhnya, analis bisa memproyeksikan biaya operasional pada masa mendatang dengan menggunakan laporan keuangan common size. Yang kedua, memproyeksikan neraca. Cara paling mudah untuk membuat proyeksi neraca adalah dengan memproyeksikan sisi kiri neraca atau sisi aktiva terlebih dahulu, baru kemudian menyusun komposisi yang diinginkan untuk sisi kanan atau sisi pasifa atau pendanaan neraca untuk tingkat total aset yang diproyeksikan. Ada dua pendekatan yang dapat dipakai untuk memproyeksikan aset, antara lain, yang pertama, memproyeksikan total aset, kemudian memproyeksikan neraca common size untuk mengalokasikan total aset ke komponen-komponennya. Yang kedua, memproyeksikan aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset yang individual untuk memperoleh total aset. Yang ketiga, memproyeksikan total aset. Total aset dapat diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu. Yang keempat, memproyeksikan aset secara individual. Memproyeksi aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset menjadi total aset. Untuk memproyeksi aset secara individual, analis bisa menggunakan tingkat pertumbuhan di masa lalu atau menggunakan asumsi perputaran aktiva tetap. Yang kelima, memproyeksikan hutang dan modal saham. Setelah sisi kiri neraca proforma selesai disusun, tahap berikutnya adalah menyusun sisi kanan neraca atau sisi pasifa. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan common size sisi kanan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi semacam itu tidak akan pernah berubah untuk masa-masa mendatang. Yang keenam, memproyeksikan biaya pendanaan. Setelah struktur modal diproyeksikan, analis dapat menghitung biaya pendanaan. Langkah ini memerlukan asumsi bahwa struktur modal tidak akan berubah pada masa mendatang dan juga dengan tingkat bunga. Yang ketujuh, memproyeksikan laporan arus kas. Proyeksi arus kas diturunkan dari proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi. Selanjutnya, yang terakhir, rasio keuangan proforma. Setelah laporan keuangan proforma selesai disusun, analis bisa menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan proforma dengan cara yang sama dengan ketika membuat analisis rasio untuk laporan keuangan. Alhamdulillah, semua materi sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.